Patulun Trinitatis 7 Juli 2022 kami makobasi di Pospel GCV Inang ya? Iya, Amang ya? Iya, Pospel GCV Resort Sola Gracia Cibitung. Jadi ini Pospel dari Resort Sola Gracia Cibitung. Kami sudah bersama dengan Inang Nyonya Sidauruk Borus Sintua Sibarani. Iya, Borus Sibarani. Amang Sintua T Simanjuntak. ya. Saya Sintua B Sitorus. Amang Sintua H Sidabutar Sian AKBP Harapan Jaya. Amang ini dari AKBP Harapan Jaya ikut juga bersama-sama di pos pelayanan ini. Baru Amang yang di belakang, Amang. Luas kami. Iya. Panjaitan. Aku marga Panjaitan. Panjaitan dong. Si Hombing Ruas. Yombing ya, Amang. Yombing ya. Sekarang kita sudah bersama dengan jemaat dan perhalado di Pospel ini, dan di sini juga ada Amang Sidabutar dari HKBP Harapan Jaya yang setiap akhir pekan ikut bersama-sama di Pospel ini, dan beliau sudah mau memberikan hatinya ke Pospel GCV ini. Nah, pertama kita ingin berbincang-bincang pemirsa Hobas dari distrik kepada koordinator dari Pospel ini, yakni Amang Sintua T Simanjuntak. Kira-kira Amang, bagaimana sejarahnya berdirinya Pospel GCV ini, Amang? Sejarahnya berdiri Pospel Grand Cikarang Pileg itu awalnya dari ruas HKWPC itu. Ada sekitar 4 kakak mereka dari HKWPC itu yang bertempat tinggal di perumahan Grand Cikarang Pileg. Karena mereka pada saat itu pendeta di HKWPC itu Inang Rintalori Borusianturi. Jadi karena memang dari sini ke situ agak lumayan jauh, akhirnya ruas yang ada di sini minta ke Mang Inang Pendeta Rintalori biar dibikin pos permingguan di Grand Cikarang Pileg. Oh, memangnya dari situ ke sini berapa kilometer, Bang? Kurang lebih 10 km ya. Lumayan jauh juga ya. 2 kilometer ya. Baru begitu. Jadi akhirnya Inang Pendeta Rintalori datang ke sini survei, menemukan ruas yang ada di sini dan mengumpulkan orang-orang Batak yang ada di perumahan ini. Musyawarah lah. Musyawarah dari Parsau Tahun dan sebagian di luar Parsau Tahun ada yang datang. Musyawarah, akhirnya timbullah kesepakatan dibuat pos pelayanan di Grand Cikarang Pileg. Tahun berapa itu, Bang? Tahun 2017. Oh, 2017. Berarti sudah berjalan 5 tahun. 5 tahun. Jadi waktu itu hanya 4 kakak dan sekarang sudah berapa kakak ya? Awalnya 4 kakak itu ruas dari Setu. Oh iya. Pas lagi musyawarah itu kurang lebih ada yang mendaftar 28 kakak. Sudah 28 kakak waktu itu ya. Pas waktu musyawarah. 2017 itu. Ya, akhirnya kesepakatan lah itu lahirlah Pospel Grand Cikarang Village. Karena Setu resort ke Sola Gracia, jadi Pospel ini juga langsung ke Sola Gracia. Iya, jadi karena kerinduan untuk membangun permingguan, jadi menjadi 28 kakak, Mang ya. 28. dari hasil musyawarah. Dari hasil musyawarah. Nah, yang ingin saya tanyakan, ada nggak pergumulan ketika membangun dari masyarakat gitu paling colok? Kalau itu udah pasti banyak pergumulannya, Mang. Kira-kira bagaimana, ada nggak cerita yang paling seru begitu? Mungkin yang lebih memahami ini karena saya sebenarnya perhalalunya diangkat udah season kedua. Iya. Mungkin yang lebih mengalami pergumulannya paling banyak itu perhalalu yang dari season pertama. Mungkin Atau yang di belakang? Inang Sibarani mungkin yang lebih tahu. Inang mungkin Situ Sibarani mungkin bisa menceritakan ya. Jadi awalnya Pospel ini sebenarnya diawali dengan kerinduan untuk anak-anak, Amang. Oh, anak sekolah minggu ya? Anak sekolah minggu, karena anak-anak yang bersekolah di sekitar perumahan gereja, kebanyakan mereka di sekolah tidak ada bidang studi agama yang diajarkan secara khusus. Jadi setiap habis ujian mereka pasti minta nilai, Mang. Berdasarkan itulah makanya ada versi yang sama melalui Inang Rintalori dan orang-orang Kristen Batak yang ada di sini, jadi sama-sama bersatu hati untuk mendirikan sekolah minggu itu dan sampailah ke permingguan umum. Tapi sekolah minggu HKBP gitu? Iya. Oh, Sekolah. jadi yang bukan HKBP juga menerima? Iya. Yang bukan HKBP juga datang. Selama dari mulai bulan 6 sampai bulan 12 pada tahun
berdirinya itu kami bisa melayani dengan baik, dengan penuh sukacita, keadaan kondusif terjadi. Tetapi kira-kira 1 tahun habis tahun baru, karena adanya masalah sedikit pada saat itu mau ada Natal parsau tahun namang, sehingga Natal itu ternyata ada terjadi penolakan. Berarti Natal parsau tahun ya? Natal parsau tahun, iya. Kalau kita pada saat itu Natal sekolah minggu bisa pakai jalan, pokoknya ramai banget. Jadi karena ada penolakan Natal parsau tahun itu, sehingga kebetulan dari mulai rapat sampai berdirinya Pospel ini ada di rumah ini. Nah, karena berarti permingguan sekolah minggu juga di rumah ini? Iya, di rumah ini pertama. Dari mulai rapat sampai mulai berjalan ada di rumah ini. Sehingga karena apa? Karena kejadian itu, penolakan itu, di sekitar rumah ini, di sekitar lingkungan ini merasa takut. Jadi kami pada saat itu berpindah ke bengkel Amang Tobing. Kami pakai di sana. Ternyata setelah 1 bulan dipakai, 2 bulan lebih lah, 2 bulanan dipakai, ternyata sama juga. Lingkungan kurang berkenan, tetapi tidak begitu anarkis. Kira-kira mau pas akhir tahun lah, Mang. Ceritanya kami lagi mau belajar core untuk Natal. 2018 itu? Sekitar itu kami mau belajar core untuk Natal di salah satu rumah luas. Kami didatangi, tapi nggak nyampe ke rumah, baru pinggir jalan. Ternyata di rumah Amang itu udah dilarang sebenarnya. Ada penolakan sendiri, cuman Amang itu mengkop sendiri. Karena Amang Pasaribu luar biasa bisa mengkop. Ternyata pada saat mau latihan core, kami berhenti karena mereka datang berbondong-bondong. Nah, setelah mereka datang berbondong-bondong, nggak ada yang terjadi sih, cuman bicara-bicara aja, cuman argumen doang. Setelah itu kira-kira 2 bulan atau 2 bulanan kami mau mengadakan kebaktian biasa, Mang. Ibadah hari Minggu di rumah Inang Boru Silitonga. Nah, disitulah mulai ada gerakan yang benar-benar, Mang. Akhirnya sampai kami pernah dipertemukan di rumah RT RW gitu, dan mereka datang masa yang banyak, Mang. Masanya banyak, sampai apa ya, agak sedikit sedih sih, sampai dikatakan kami di situ Messi, tapi puji Tuhan ada beberapa masyarakat, ada beberapa simpatisan yang mengantarkan kami, yang membela secara langsung tidak, tetapi melakukan negosiasi gitu. Akhirnya sampai pernah buka forum besar, mau buka, ternyata banyak yang nggak setuju, sampai nggak jadi forum itu gitu, Mang. Sampai seperti itu, udah melapor kami ke Kapolsek juga ngelapor. Ternyata ya itulah tadi, ternyata tidak semudah itu melaporkan sesuatu. Ya dengan beberapa berhenti, dengan kami berhikmat, akhirnya kami berhentikan dulu pamingguan, dan akhirnya mulai pelan-pelan kembali di rumah ini dan di beberapa rumah ruas. Ada yang bisa kayak di rumah Amang Simamora bisa, di rumah keluarga Pasaribu bisa, di keluarga Tampu Bolon juga bisa, di keluarga Purba, banyaklah, ada beberapa rumah. Jadi itulah yang kami ganti-ganti selama ini, Mang. Sampai berjalannya waktu sih, ya penolakan itu pasti terjadi ya. Tapi masih aman ya? Masih. Sampai sekarang ini masih aman sih. Kalau permingguan sih selama ini tidak pernah diberhentikan, Mang. Oh iya. Cuman setelahnya baru ada penolakan gitu. Nah, setelahnya bagaimana? Misalnya setelah ibadah gitu kan, setelah ibadah baru besoknya dikumpulkan gitu. Hal seperti itu. Kalau secara ibadah sih puji Tuhan, kita selalu bisa beribadah dengan baik, dengan penuh sukacita. Kami yang ada di sini itu sekarang ada 6 sintua, Mang. 6 sintua ya. 6 sintua. Tapi ini emang baru 3 yang ya hanya baru bertiga hari ini karena teman-teman yang lain ada kesibukannya.
Dari berapa kakak ini? 48 kakak. 48 kakak, dari 4 kakak berkembang 28, tadi seperti bilang Mas Majuntak, sekarang sudah 48 namanya. Dan ternyata ternyata pergumulan itu tidak menghambat bertambahnya ruas Inang ya, ternyata. Iya. Jadi makin banyak juga yang bertambah gitu ya. Makin banyak juga yang bertambah dan puji Tuhan, walaupun masih mencicil, kami sudah punya sebidang tanah sebesar 144 meter, Amang. Oh iya ya, di sini, di sekitar sini. Di sekitar sini, ya itulah yang kami rindukan. Mudah-mudahan Tapi tanah ya, bentuk tanah. bentuk tanah yang punya kami rindukan. Boleh kami membuat rumah doa untuk Tuhan. Ya, jadi pemirsa Hobas, sampai saat ini Pospel ini masih bergereja, beribadah dari rumah ke rumah. Dan saat ini, hari ini kita beribadah di rumah Mas Sintua ini, rumah Sintua Sidauruk Sibarani, dan mungkin ke depannya bisa berpindah-pindah, tidak hanya di rumah ini, tapi yang lebih utama di sini, karena dari awal di sini Bang ya. Nah, dari awal sudah di sini karena membuka Parsau tahun juga katanya dulu di sini dari cerita tadi. Nah, sekarang kita sudah bersama juga dengan Amang Sidabutar di sini. Amang ini sebenarnya HKBP Harapan Jaya, tapi beliau hadir bersama-sama dengan kita dan punya kerinduan juga untuk melayani di sini. Nah, kita penasaran apa latar belakang kenapa Amang punya kerinduan di sini gitu. Apa karena memang Amang domisili di sini? Mungkin bisa Amang ceritakan kepada pemirsa sekalian ya. Iya, saya sudah berkomitmen sama Tuhan bahwa Tuhan, Engkau kasih saya kesempatan, saya akan melayanimu. Sejak saat itulah saya sudah melakukan pelayanan secara totali dalam arti bahwa selagi saya punya waktu untuk Tuhan, saya akan memberikan yang terbaik. Kenapa saya terpanggil khusus di GCP? Karena saya mendengar di sini masih Pospel ya. Karena kalau gereja saya sendiri HKBP Harapan Jaya itu udah cukup besar, tapi jumlah kami di sana per halo itu udah cukup banyak. Sementara yang saya tahu menurut pengalaman saya dulu ketika kita membuka satu pos pelayanan di Bitung, Sulawesi Utara, memang membutuhkan atensi dan kontribusi yang lebih. Sampai bagaimana menjadi sebuah gereja yang saat ini sudah bagus ya di Sulawesi Utara, namanya Kampung Batak. Demikian juga pengalaman kita membuka permingguan dari Persautan juga sama seperti di sini itu di HKBP Gading Indah. Itu sangat sulit. Bahkan kalau boleh saya bilang angka 1 sampai 10, kalau GCP ini adalah angka 6, kami dulu di sana itu masih angka 4 emang. Kenapa? Karena mayoritas ruas kami di sana itu supir sama kenek. Bahkan mohon maaf, ada juga yang lebih kasar dari situ, mungkin hanya untuk serabutan makannya Senin Kamis. Tetapi puji Tuhan, gereja itu sekarang sudah berdiri, sudah punya tanah, bahkan sudah bisa pesta untuk mengadakan pesta di sana. Nah, berangkat dari situ, saya kira mumpung Tuhan masih berikan saya kesempatan saat ini, mungkin kalau masih Tuhan berkenan, puluhan tahun ke depan saya masih bisa berkarya di mata Tuhan, ya. Jadi pengalaman itu mungkin bisa berguna kita pakai di sini di pos pelayanan. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan Inang Nyonya Sintua Sibutonga, Amang Sintua Semajuntak dan Amang Sintua Sitorus, menyampaikan niat saya, Amang, bahwa bila mana saya tidak bertugas di HKBP Harapan Jaya, dengan senang hati saya siap melayani di GCP. Dan mungkin juga hal-hal apa yang kira-kira kita bisa lakukan untuk membangun komunitas dan membangun fisik. Karena kerinduan yang saya dengar di sini juga salah satu di samping rohani, fisiknya gedung kita belum ada yang rencananya tahun depan. Jadi ya selagi apa yang bisa saya berikan, saya akan berusaha untuk bersama-sama dengan saudara-saudara seiman di Pospel GCP ini untuk berkarya. Demikian kira-kira. Tapi memang Amang sini nggak ada rumah sebenarnya. Kalau yang di sini ada rumah juga, Amang. Nah, jadi kami
Saat ini di Villa Lestari, jaraknya kira-kira 3 kilometer lah dari sini. Jadi saya membuka usaha warung kecil-kecilan. Nah, Senin Jumat saya di situ melayani. Kemudian kalau Sabtu biasanya agak sore-sore baru kami kembali berkumpul bersama keluarga di Bekasi. Gitu, Amang. Jadi karena hari ini kebetulan libur, anak-anak istri saya juga saya ajak. Saya bilang, mari kita beribadah dulu bersama di GCP. Saya ajak begitu, Amang. Ya, kami senang banget, Amang, atas kehadirannya di sini di Pospel GCP ini. Dan sedikit lagi tambahan, Amang Inang, memang perjalanan Luria ini memang ya agak bertahap ya, tapi ada banyak yang kami lalui memang. Jadi untuk bisa di sini aman beribadah, kami sudah ke Kodim, kami sudah pergi ke lintas agama, yang Amang NU, Amang Pak Kiai Solahuddin ketuanya di sini. Kami sudah pergi ke Nusantara walaupun jam 2 kami diikutkan gitu, Bang. Jadi memang zona ini adalah zona merah. Jadi zona merah bagi kita ya untuk beribadah dengan kemurahan Tuhan ya. Kami tetap semangat untuk melakukannya, bagaimana pendekatan ke lingkungan. Kami sudah bentuk tim kemasyarakatan juga, Amang ini dan Amang ya UAS untuk melakukan gerilya, untuk melakukan pendekatan kepada orang-orang setempat, suku-suku tempat gitu, Amang. Jadi ya mudah-mudahanlah kami atau kita semua diberikan kebentaran oleh Tuhan sehingga apa yang kita ceritakan di rumah 2 ini yang setelah sudah kita beli tanahnya, tapi ya walaupun kita butuh bantuan juga untuk pembangunannya dan untuk pelunasannya karena kita masih minjam gitu Pak ceritanya ya. Masih minjam uang dari ruas sebagian, nanti kita akan pulangkan gitu kan. Jadi ya kami sangat butuh bantuan dari segala lini ya. Sitorus Emang Sitorus tadi sudah dibuka bahwa kerinduan jemaat ini itu ingin memiliki bangunan fisik yang sudah dibeli tanahnya tapi masih dalam angsuran. Jadi melalui konten ini saya berharap juga dari Bapak Ibu sekalian bisa mendukung karena ini juga gereja kita. Apa yang terjadi di setiap HKBP, kesusahan maupun kesenangannya kita rasakan bersama. Jadi di sini sudah ada orang-orang yang bersemangat, apalagi tadi khotbah Unang Mardaloja sama Benda Denggan dan Amang Sida Butar juga terpanggil untuk melayani di sini meskipun bukan jemaat di sini, dan di sini ruas di sini dan Sintua di sini juga semangat untuk melayani karena banyak di sini anak-anak sekolah minggu yang harus dijangkau jiwa-jiwa dan juga orang-orang Batak Kristen yang harus dijangkau jiwa-jiwanya supaya mereka bisa semakin bertumbuh dalam iman. Nah, saya ingin bertanya kepada dari ruas Amang yang di belakang. Oke, mau lihat ya. Jadi harapan naik memang sian ruas songon na idokon ya ka parharu nakido perlu memang songon dison ya songon fisik ni bangunan ini perlu alana dipikirkan kami tuak kada dana supaya lebih mungkin lebih semangat, lebih bebas salahi bolo dana ngasonang tabereng marminggu ke sekolah minggu kita pakai dua mungkin kan tambah semangat orang mungkin atar ido onggo songo kami karuas pe jadi songon nama rahani hai merahi ala dong do bentukan kesian ke perado tu hamnya ka termasuk do humas pada di peracara marahani tahun rahani jadi lakan-lakan memang ya sesuai dengan tuntunan dia ke perado dong boleh donon ya cepat lah teh boleh mah konon bermacam-macam jadi idong harapan memang ruas terutama ya itu belo fisik nih bangunan tungpe rumah doa nih kon tatarok warna ba mungkin itu teh itu bolo song kami ruas mana mak mulai teh ya harapan dari ruas memang hampir semua gereja memang ingin sekali ada bangunan fisik sebagai tempat berkumpul karena itu sebagai sarana seperti bait Allah gitu kan. Jadi tadi
khotbah tadi sangat cocok sekali bahwa semangat ini kiranya tidak hanya di awal tapi terus-menerus kita tidak lelah untuk berbuat baik, untuk melakukan pelayanan supaya semakin dihidupkan kembali semangat Parto Dioni akar ruasi. Jadi mungkin ada sian amang Indonesia masih. Jadi mungkin nanti akan kami cari lagi waktu supaya bisa ke sini dan berharap tadi kan kita akan membangun fisik dan itu butuh dana. Nah itu butuh dana topangan, tidak mungkin hanya dari ruas kita yang 40 kakak ini, tapi memang harus ada dari kita juga. Kita perlu ada menjangkau kiranya melalui distrik, melalui resort, kita akan menjangkau gereja-gereja lain, apalagi di sini ada amang dari Harapan Jaya juga, ya kan amang, atau dari distrik nanti kita bikin suatu momen supaya cita-cita kita terwujud seperti yang dibilang amang tadi. Itu cita-cita yang paling diutamakan sekarang supaya anak-anak kita tadi kita dengar sini mereka beribadah, mereka di kamar sana karena di sini sudah sempit, sudah penuh dengan orang tua. Anak-anak sekolah minggu, anak remaja malah di kamar gitu kan. Nah, jadi kalau kita sudah punya tempat yang memadai, anak-anak ini bisa lebih leluasa lagi gitu. Misalnya itulah kerinduan dari jemaat ini Amang Inang, kiranya kita bisa membantunya nanti di lain kesempatan. Mungkin ada lagi yang mau dikatakan Amang, sampaikan. Silakan Amang. Yang jelas kami Ruas Pospel karena begitu besar kasih Tuhan atas kami, atas kita semua, sehingga kami ingin mempersembahkan rumah doa ini untuk Tuhan. Kiranya apa yang kita persembahkan ini boleh diterima Tuhan sebagai persembahan yang terbaik. Mungkin itu aja, Mang. Selalu ingat kami GCP ini yang mau sama seperti Amang Inang sekalian menikmati tempat yang terbaik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas.